Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita ngaji bareng, mengkaji tentang bagaimana cara sholat, serta tanya jawab dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang bagaimana cara sholat menurut 4 mazhab, dan kita sudah sampai kepada bab mengenai mengucapkan amin. Jadi kalau misalkan ada sebuah doa, itu kita dianjurkan untuk mengucapkan amin. Sebagai contoh seperti ini, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan oleh Allah. Ini kayaknya ngantuk semuanya ya. Coba sekali lagi, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini utangnya lunas. Ini gara-gara doanya atau gimana ya? Jadi yang pertama sama yang kedua beda. Mudah-mudahan semua qabul hajat-hajatnya. Nah, itu cara mengucapkan amin yang salah. Yaitu tadi. Makanya perlu kita bahas tentang bagaimana cara mengucapkan amin. Karena kalau dalam bahasa Arab, panjang pendek itu berpengaruh kepada arti. Contoh misalkan, kalau ada orang yang mengucapkan Allahu Akbar, maka artinya Allah Maha Besar. Kita panjangkan huruf A-nya, Allahu Akbar, artinya sudah beda. Artinya apa? Apakah Allah Maha Besar? Jadi kalau bahasa Arab, beda panjang pendek, beda harokat, artinya menjadi beda. Termasuk ketika kita mengucapkan amin. Nah tadi, mudah-mudahan rezekinya lancar, amin, gitu kan? Tapi ketika kita sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Loh kok beda? Yang tadi amin, sekarang amin. Kenapa kok enggak istiqomah? Faham maksudnya? Padahal dikatakan dalam hadis Nabi, idza qalal imam, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkan oleh kalian amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang ucapan aminnya itu berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat, maka diampuni dosanya. Jadi sebenarnya yang ikut amin itu bukan cuma imam, makmum, tapi malaikat juga ikut amin. Siapa yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, diampuni dosanya. Itu kata Nabi. Cuma
harus istiqomah ketika mengucapkan amin. Ketika doa secara umum, mudah-mudahan lancar rezekinya, amin. Mudah-mudahan sehat semuanya, amin. Gitu kan? Itu artinya beda. Harusnya tetap istiqomah seperti ketika kita mengucapkan amin saat sholat. Kalau saat sholat kita mengucapkannya gimana? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang panjang apa? Terus apanya lagi yang panjang? Dua-duanya panjang. Karena apa? Beda artinya. Amin, aman. Amin, yang tadi jujur. Amin, meminta perlindungan. Tapi kalau misalkan A-nya panjang, min-nya panjang, amin. Artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadi tetap istiqomah. Ya Allah, mudah-mudahan ampuni dosa kami ya Allah. Jawabannya amin. Tetap seperti itu. Mudah-mudahan sehat semuanya ya Allah. Amin. Ini bukan kampanye lah ya. Ini ngaji. Untuk dikira Ustadz kampanye. Enggak. Saya bukan mendukung atau tim suksesnya capres. Bukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. At-ta'minu sunnatun. Dan yang perlu kita ketahui, mengucapkan amin itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah artinya kalau tidak mengucapkan dosa atau tidak? Tidak. Apakah berpengaruh kepada keabsahan sholat? Tidak. Cuma hukumnya makruh karena meninggalkan kesunnahan. Mengucapkan amin hukumnya sunnah likulli musallin. Bagi setiap orang yang sholat faragha minal fatihah, setelah membaca surat al-fatihah, sawaun al-imam, baik itu imam ucapkan amin, wal makmum ucapkan amin, wal munfarid, orang yang sholat sendiri ucapkan amin, war rajul, baik laki-laki, wal mar'atu, perempuan, was sabiyu, anak-anak, wal qaim, orang yang sholatnya berdiri, wal qa'id, orang yang sholatnya duduk, wal muttaji, orang yang sholatnya berbaring, bagi orang yang uzur. Jadi semuanya disunnahkan mengucapkan amin. Wal muftaridu, orang yang sholat fardu, wal mutanaffilu, orang yang sholat sunnah, fis sholatis sirriyah, baik itu di sholat yang sir, duhur asar, wal jahriyah, ataupun yang jahar, maghrib isya subuh, wala khilafa fi syai'in min hadza inda ashabina. Dan ini tidak ada perbedaan, sunnah mengucapkan amin. Jadi semuanya, tapi kalau laki-laki lebih keras suaranya, amin. Perempuan gak usah terlalu keras, minimal terdengar oleh telinga sendiri, amin. Tentang ucapan amin, menurut 4 mazhab gimana? Kalau mazhab Hanafi, imam dan makmum membaca amin dengan pelan. Jadi jangan merasa aneh. Kalau misalkan di India itu mazhabnya Hanafi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tidak sama seperti di Indonesia, amin. Tidak. Tapi sir, amin. Itu kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki, yang lebih utama bagi imam adalah cukup dengan bacaan aminnya makmum. Dan pendapat yang terpilih adalah melirihkan bacaan amin. Jadi makmum saja yang amin. Pendapat yang terpilih melirihkan juga. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, seorang makmum, imam, orang yang sholat sendiri, orang yang sholat wajib atau sunnah, dianjurkan mengucapkan amin. Kalau berjamaah dalam keadaan sholat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh, aminnya dikencengkan, amin. Begitu juga mazhab Hambali, membaca amin setelah Fatihah hukumnya sunnah dan juga dikeraskan. Makanya di Mekah, Madinah itu mayoritas mazhab Hambali aminnya keras atau tidak? Keras. Begitu juga di Indonesia, mazhab Syafi'i aminnya juga keras. Tapi kalau kita di India, karena mazhabnya Hanafi, aminnya mungkin nanti gak dibaca, sir, amin. Yang penting terdengar oleh
dirinya sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan tentang seputar mengucapkan amin ketika sholat. Monggo, kalau ada pertanyaan, silahkan sebelum dilanjut. Belum ada? Oke, kita lanjut kalau gitu. Bahkan ada di sebagian tempat yang sebelum amin itu mengucapkan Rabbighfirli. Pernah mendengar enggak? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Ada yang seperti itu. Di Madura itu banyak. Rabbighfirli. Amin. Dan itu tetap tidak menghilangkan keabsahan dari sholat berjamaah, tetap sah dan diperbolehkan karena masih isinya doa. Karena kalau mau doa, kalau di dalam sholat itu tidak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Boleh kita berdoa saat sujud, karena waktu yang paling dekat dengan Rabb kita itu adalah saat sujud. Perbanyak doa. Kalau bisa bahasa Arab bagus, tapi kalau nggak bisa boleh dengan bahasa Indonesia, tapi tidak boleh diucapkan, cukup dilintaskan di dalam hati. Itu boleh. Nah, itu tentang masalah mengucapkan amin. Belum ada pertanyaan? Belum? Masih belum? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita lanjut. Baru ketika kita selesai mengucapkan amin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, bagi imam, ini salah satu adab bagi imam, jangan langsung pindah untuk membaca Al-Quran atau potongan ayat ataupun surat-surat pendek. Jangan langsung. Kenapa? Kalau Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan kalau kita ngerti bahwa makmumnya itu bermadhab Syafi'i, di mana aturannya kalau dalam madhab Syafi'i imam itu ada kewajiban membaca Fatihah, makmum juga wajib membaca Fatihah. Jadi makmum itu wajib kalau madhab Syafi'i. Maka beri kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, diam sejenak setelah ucapan amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diam. Ya sekitar 1 jam gitu ya. Pulang insyaallah jamaahnya. Ya ojo lama-lama, masa diam kok 1 jam. Ya 1 menit. Tapi ya enggak usah lebay juga. Enggak usah, ya diperkirakan. Nah, baru kalau setelah diam sejenak memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Al-Fatihah, baru kita baca surat pendek. Nah, tentang hukum membaca surat pendek atau potongan ayat dalam Al-Quran disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Qira'atu syai'in minal Qur'ani, membaca sesuatu dari Al-Quran ba'da qira'atil Fatihati, setelah kita membaca surat Al-Fatihah fir raq'atainil ulayaini, di rakaat awal, 2 rakaat awal, min salatiz zuhri, dari salat zuhur, wal maghribi, maghrib, wal isya'i, isya, wa fi raq'atais subhi, juga di 2 rakaat salat subuh, matlubun, dituntut atau dianjurkan, bittifaq, berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi hukum membaca surat-surat pendek atau potongan ayat itu hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang enggak membaca, sholat sah atau tidak? Sah. Membaca 1 huruf pun sah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Boleh apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim itu ayat atau tidak? Ayat. Surat apa? Selain Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu ada di surat An-Naml. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, cerita tentang Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Boleh apa enggak? Boleh. Alif lam mim. Allahu akbar. Boleh. Salat tarawih. Salat tarawihnya di sini berapa? 20 apa 8? Hah? 9? Kok malah beda? 20 apa 8? 20. Oh enak itu ya. Hah? Wes 20, wes baca. Toha, Allahu Akbar. Wah enak. Apalagi kalau 8, selesai 10 menit. Insya Allah rame ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu bagaimana kalau misalkan kita membaca surat pendek di rakaat ketiga dan keempat? Nah kalau tadi kan sunnahnya membaca surat pendek di rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah sekarang Ustaz tak baca surat pendek juga di rakaat ketiga dan keempat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah ini yang perlu juga kita ketahui. Hukum membaca surat pendek di rakaat ketiga dan keempat. Jadi ada dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dikatakan sebuah fasal fi makruhatis sholati, tentang kemakruhan-kemakruhan dalam solat. Wa yukrahu qira'atus surati fi tsalisati warrabi'ati. Hukumnya makruh membaca surat-surat pendek atau membaca ayat Al-Quran di rakaat ketiga dan keempat, kecuali dia datang terlambat. Makmum masbuk, imamnya sudah ada di rakaat ketiga, kita baru datang. Memang bagi imam rakaatnya ketiga, tapi bagi kita yang baru datang rakaat keberapa? Ke-1. Ada kesunahan. Kalau memang tempatnya untuk membaca masih nutut, ada kesunahan bagi kita yang baru datang atau makmum masbuk untuk membaca surat pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Monggo. Kalau ada mic-nya boleh digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan masalah ini. Imamnya itu waktu membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan. Terus karena tidak diberi jeda waktu oleh imam langsung membaca surat. Terus saya tanyakan ini, makmumnya itu mendengarkan atau membaca Al-Fatihah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya. Nah sekarang kasusnya adalah ketika imam mungkin tidak memberi jeda, sehingga makmum tidak ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Bukankah ada idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, apabila dibacakan Al-Quran dengarkan, gitu kan? Berarti kita dengarkan ketika imam membaca surat, kita perhatikan. Tentang membaca surat Al-Fatihah menurut 4 mazhab. Kalau mazhab Hanafi membaca surat Al-Fatihah itu bukan rukun. Itu mazhab Hanafi. Tetapi kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, membaca surat Al-Fatihah baik imam ataupun makmum itu adalah rukun solat. Imam ya wajib, makmum juga wajib. Ini Syafi'i mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah rukun solat secara mutlak di setiap rakaat, baik bagi makmum ataupun imam. Sedangkan kalau dalam mazhab Maliki menilai surat Al-Fatihah adalah rukunnya solat kecuali bagi orang yang menjadi makmum. Kalau mazhab Maliki itu cukup mendengarkan.
bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Pernah kan mendengar seperti itu? Wes kalau jadi makmum itu cukup mendengarkan. Itu pendapatnya mazhab Maliki. Tapi kalau kita tetap mengamalkan mazhab Syafi'i, syaratnya adabnya bagi imam memberi jeda. Seandainya imam tidak memberi jeda, apakah lantas kita tidak membaca? Tetap wajib. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah selesai kita membaca, baru kita mendengar apa yang dibaca oleh imam. Enggak usah. Kalau bagi makmum membaca surat pendek tidak sunnah. Bagi makmum membaca surat pendek tidak sunnah. Sunnahnya membaca surat pendek, satu bagi imam, dua bagi orang yang sholat sendirian, baik sholat wajib ataupun sunnah. Kalau kita jadi makmum hanya wajib membaca surat Al-Fatihah kalau kita menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau kita menggunakan pendapatnya Imam Maliki, cukup mendengarkan, gak perlu membaca apa-apa. Gitu, okay? Nah, ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Belum? Oke, kita lanjut. Oh, masih ada. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Oh, iya. Ya. Iya. Oke, pertanyaannya bagus, tapi biar lebih jelas sekalian saya buka dalilnya. Jadi salah satu yang bisa membatalkan sholat kita itu adalah banyak gerakan yang terus menerus. Tadi kan disampaikan, kalau banyak gerakan yang terus menerus, dikatakan di sini wal amalul katsirul mutawali kathalasi khatawatin amdan kana dzalika aw sahwan. Nah itu, melakukan pergerakan perbuatan yang banyak yang terus menerus seperti 3 langkah misalkan. Melangkah 3 kali, baik sengaja ataupun tidak sengaja, lupa atau dalam keadaan ingat, itu bisa membatalkan. Jadi yang bisa membatalkan yang seperti itu contohnya, gerakan yang banyak. Contoh gerakan banyak itu gerakan melangkah 3 kali. Kalau ucapan takbir, beda ucapan takbir dengan mengangkat tangan. Kalau ucapan takbir ada yang namanya takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama ketika kita sholat. Dan itu ucapannya wajib harus mengucapkan semuanya. Makanya kalau ada orang lagi sholat tidak mengucapkan Allahu Akbar, cuma mengangkatkan tangan ketika awal mulai sholat, tidak sah. Karena takbiratul ihram itu adalah rukun qauli atau rukun ucapan. Ada lagi takbir intikal ketika berpindah dari gerakan-gerakan. Mau rukuk, Allahu Akbar, itu takbir intikal. Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, Allahu Akbar, itu hukumnya sunnah. Dan mengangkat tangan itu ada posisinya. Ada 4 tempat ketika kita mengangkat tangan. Tidak setiap bangun dari sujud, angkat tangan lagi. Sujud pertama,
terus bangun ke rakaat kedua, ngangkat tangan, Allahu Akbar, hukumnya makruh. Karena mengangkat tangan posisinya 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang pertama Allahu Akbar, 1. Yang kedua ketika mau ruku, Allahu Akbar, angkat tangannya. Yang ketiga ketika mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangannya. Rakaat pertama kita sujud mau bangun ke rakaat kedua, tidak ada angkat tangan, tapi langsung Allahu Akbar, sendekap. Yang disunnahkan ketika kita habis tasyahud awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung berdiri Allahu Akbar. Nah, itu yang sunnah. Nah, kalau tiap bangun rakaat pertama ke rakaat kedua angkat tangan, hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ketika kita melakukan pergerakan yang banyak seperti melangkah 3 langkah. Misalkan kok tiba-tiba di depan kita, soft depan kita batal keluar, yang tepat di belakang harus maju. Maka cara majunya adalah seperti ini, Fikri. Coba, ini batal keluar. Nah, misalkan yang di depan batal, yang salah langsung kamu dari situ maju ke depan, langsung gerak jalan biasa. Oh, langsung kayak gini, ini batal. Karena sudah 3 gerakan. Tak tak tak, 3 gerakan. Tetapi apa? Harus dicicil. Jadi nyicil itu enggak cuma rumah, okay? Sepeda motor, sholat itu ya ono cicilane. Contoh, maju 1 tutup. Sebelum nyampe, maju lagi 1 tutup. Sebelum lagi 1 tutup. Jadi hitungannya dari awal 1 tutup. Ulang dari awal 1 tutup. Jadi enggak sampai 1, 2, 3. Begitu juga ketika kita gatel, garuk, duduk. Duduk sudah. Ketika menggaruk badan, jangan langsung menggerakkan gerakan tangan atau gerakan badan yang besar. Ini gerakan besar namanya. Ada gerakan kecil, kalau jari itu gerakan kecil. Kalau gerakan besar seperti ini. Faham maksudnya? Jadi satu lengan tangan ini gerak semuanya. Kalau mau menggaruk ketika kita gatal ada 2 cara. Cara pertama misalkan di sini gatal. Ada nyamuk. Kita garuk cara pertama. Balik. Cek gatal mana? Balik. Yang sebelahnya gatal, enggak usah digarukkan, biarkan garuk sendiri. Nggih. Cara pertama. Cara yang kedua, ini ditempel di jidat kita, misalnya sini gatal. Yang digerakkan cuma ini. Gak boleh seperti ini. Kalau seperti ini batal. Bisa dipahami? Ya kalau paham gak usah ngelotot ya. Melotot semuanya Ustaz takut ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, bisa dipahami? Monggo, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Boleh, di luar tema juga gak masalah kok. Ada? Lanjut? Oke, monggo Abah. Mic-nya. Ya. Bagaimana kalau sekarang posisinya yang batal imam? Kalau imam batal itu ngasih kode. Jadi nanti ada hadisnya, ketika imam batal ngasih kode yang dipegang hidung. Mau buang angin dan lain sebagainya, megang hidung. Makmum yang di belakangnya harus paham. Makanya makmum yang di belakang imam jangan sembarangan, apalagi anak kecil. Pastikan yang di belakang imam itu yang paham tentang masalah ilmu
fikih sehingga ketika imam ngasih kode ngerti. Paham maksudnya? Ini kode, oh batal. Nah kalau nggak ngerti, apa maksudnya? Kan bingung. Nah ketika megang seperti ini, imam langsung minggir. Nah idealnya kalau masjid ada tembusan di kanan kirinya imam. Kalau di sini ada bagi tembus jadi bisa keluar wudhu jadi makmum. Yang tepat di belakangnya itu yang menggantikan. Kalau seandainya yang lain boleh, bisa jadi sing alim kok di rokaat di soft ketiga, gimana? Gak bisa. Bisa jadi yang alim yang sebelah sana gerakannya berapa? Harus menunggu dari sana ke sini, padahal harus mencicil gerakannya itu. Makanya yang paling berhak untuk menggantikan imam tepat di belakangnya. Makanya kalau kita kurang mengerti misalkan tentang masalah sholat, ia harus berlapang dada. Yang paham tepat di belakangnya. Ya. Supaya apa? Ketika terjadi pergantian imam itu ngerti paham. Apalagi gak paham pas di belakangnya ketika maju gerakannya lebih dari 3 gerakan, batal. Gak boleh mengikuti semuanya. Kenapa? Makmum tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya batal. Makanya pernah saya sampaikan ketika kita lagi sholat kok tiba-tiba imam mengangkat tangan, kelihatan di sini, loh ada bekas cat. Pasti wudhunya ini nggak sempurna. Faham sampai di sini? Apakah kita tetap bermakmum? Tidak boleh. Karena aturannya nanti ketika menjadi makmum tidak boleh bermakmum atau mengikuti imam yang sholatnya batal. Orang yang tidak sempurna wudhunya, misalkan ada cat di sini karena air tidak menyentuh ke bagian yang di bawah cat, otomatis sholat tidak sah. Nggak boleh makmum mengikuti imam yang seperti itu. Maka langsung, waduh, kita melihatnya di rakaat kedua, loh, langsung di dalam hati saya mufarokoh atau saya memisahkan diri dari imam, sholat sendiri. Makanya harus paham. Kecuali makmumnya nggak melihat imam melakukan sesuatu yang membatalkan, aman sampai selesai. Oke, jadi tetap yang paling belakang, ya minimal kanan kiri 3 lah. Ini yang diutamakan, yang pas di belakangnya itu yang paling paham. Jadi untuk menggantikan. Kalau kita di Mekah, itu yang di belakang itu imam-imam besar semuanya itu. Kalau di Masjidil Haram itu. Ada yang pernah beredar di YouTube, mungkin ada yang pernah lihat ketika imamnya itu nggak bisa melanjutkan bacaan karena suaranya habis. Ada yang pernah lihat di YouTube, akhirnya mundur. Terus yang belakangnya maju. Nah itu gunanya yang orang yang berada di tepat di belakangnya imam itu. Siap-siap untuk menggantikan. Ya ada capres, ada cawapres kan gitu kan. Nah gitu. Kampanye mana? Enggak kampanye. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo, silakan. Monggo. Kasih mic-nya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Apakah itu ada riwayatnya? Kalau mau menggaruk, jadi yang kanan tetap, jadi yang kiri yang bergerak. Sekarang pertanyaannya, kalau yang gatel tangan kiri, gimana? Bisa nggak tangan kanan tetap kita menggaruk dengan tangan kiri? Tidak bisa. Kalau ditanya riwayat tidak ada. Cuma yang perlu kita ketahui tentang bersendekap, yang perlu kita ketahui, seandainya kita tidak sendekap boleh apa enggak? Boleh. Bahkan kalau dalam mazhab Maliki yang dianjurkan itu lepas tangannya.
Allahu Akbar. Lepas. Karena bersendekap sendiri hukumnya apa? Ini hukumnya bersendekap. Wastihbabu wad'il yumna 'alal yusra ba'da takbiratil ihram. Hukumnya itu dianjurkan atau sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah kita takbiratul ihram. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat, tapi selama tetap ada keafdolannya. Selama tangan kiri masih bisa digunakan, gunakan tangan kiri. Tapi kalau sudah nggak bisa, yang gatel yang tangan kiri dan harus menggunakan tangan kanan, nggak masalah karena tidak berpengaruh kepada keabsahan. Karena sendekap sendiri hukumnya adalah sunnah. Nah ini ada yang menarik lagi tadi ketika bersin misalkan, kalau tidak di dalam sholat ada kesunahan ketika kita bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang mendengar menjawab yarhamukallah. Terus kita yang bersin lagi menjawab yahdikumullah. Pertanyaannya bagaimana kalau itu terjadi dalam sholat? Apakah tetap dianjurkan mengucapkan hamdalah? Pernah bersin ketika sholat? Pernah terpikir ini disunnahkan gak ya mengucapkan hamdalah? Belum pernah kan? Nah ini mumpung tadi ada singgungan seperti itu, tak sampaikan juga sekalian. Ini dalilnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Membunuh kalajengking dan ular nggak masalah. Kalau kita lagi sholat, nanti ada pembahasannya. Kita melakukan gerakan banyak tapi nggak batal, boleh. Ini salah satunya membunuh kalajengking dan ular. Atau terjadi gempa misalkan, boleh nggak kita lari? Hah? Ada kan yang lagi sholat gempa, ya tinggal pilih mati syahid atau selamat gitu aja. Pilih mana kalau jamaah Masjid As-Sakinah? Lari atau mati tapi mati syahid? Hah? Bingung loh. Mati syahid masuk surga, lari selamat. Milih mana? Milih selamat katanya. Nah ini di filenya ini. Ini kebanyakan file ini. Hal yang membatalkan sholat. Nah ini, mengucapkan hamdalah ketika bersin saat sholat. Wa amma idza atasa fi halil qiraati fa innahu yustahabbu ay yaqula alhamdulillah. Adapun jika ada orang yang bersin saat membaca Al-Qur'an, enggak lagi sholat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Alhamdulillah. Wis biasa karena tidak dalam keadaan sholat. Bagaimana kalau dalam keadaan sholat? Wa kadza law kana fis shalah, demikian pula saat sholat, berarti tetap ada anjuran mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang perlu diperhatikan ketika kata alhamdulillahnya itu memotong kalimat surat Al-Fatihah, kita lagi baca Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Maka langsung Al-Fatihah gugur. Karena Al-Fatihah tidak boleh dipotong dengan zikir-zikir selain bacaan surat Al-Fatihah. Harus ulang dari awal. Kalau kita memotong surat Al-Fatihah, gak batal sholatnya. Cuma gugur aja surat Al-Fatihahnya. Kita harus ngulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau gak memotong surat Al-Fatihah, aman. Jadi ada kesunahan mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Nah, pertanyaan berikutnya, yang di samping kanan kirinya mendengar ucapan alhamdulillah. Apakah sunnah yang kanan kiri mengucapkan yarhamukallah? Halo? Sunnah atau tidak? Bingung, lebih baik tidak menjawab ya kalau nggak tahu. Wes, kalau tebak-tebakan, sunnah atau tidak? Tidak? Sunnah? Nah,
Kalau orang yang di sebelah kanan kirinya menjawab yarhamukallah, maka batal sholatnya. Kenapa? Ada huruf K yang artinya engkau. Itu dianggap ngomong. Yarhamukallah, mudah-mudahan engkau mendapat rahmat kasih sayang dari Allah. Itu dianggap ngomong. Supaya tidak batal, cara menjawabnya adalah ubah huruf K dengan na, yarhamunallah, atau pakai hu, yarhamuhullah. Itu berubah jadi doa. Bisa dipahami? Jadi alhamdulillah yarhamunallah. Ustaz bingung untuk jawabnya, gak usah jawab, daripada keceplosan yarhamukallah, batal. Bisa dipahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo boleh. Langsung. Sementara yang pernah saya dengar makmum itu memulainya setelah mendengar imam memulai amin. Terima kasih. Tentang ucapan amin, kapan makmum mengucapkan amin? Makmum mengucapkan amin itu adalah sesuai dengan hadis ini. Idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkan oleh kalian amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah, siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya. Jadi berbarengan antara imam dan makmum, khusus kata amin. Kalau yang lain kita tidak boleh mendahului. Gerakan ruku, biarkan imam ruku dulu, Allahu Akbar, baru makmum ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru berdiri, Allahu Akbar, baru. Kalau amin berbarengan. Jadi kalau sudah dikecualikan aman. Seperti misalkan kita membaca Fatihah wajib, tapi ada perkecualian dari Nabi. Orang yang datangnya terlambat kok masih mendapatkan rukuknya imam, meskipun gak baca Fatihah tetap dihitung 1 rakaat. Jadi kalau sudah dikecualikan oleh Nabi, sudah, kita gak usah ikut memikirkan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silahkan. Ada? Ini ucapan amin saja 1 jam, Mbah. Tak hitung 1 jam, lumayan. Baru ucapan amin. Surat pendek, ucapan amin dan surat pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut lagi. 1 lagi. Setelah mengucapkan amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, membaca surat pendek, anggaplah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika kita membaca surat, itu afdolnya dipotong-potong. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, stop, Maliki yaumiddin. Itu yang paling afdol. Apakah enggak boleh kalau disambung? Boleh. Cuma yang paling afdol yang berhenti tiap wakaf itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Boleh. Yang penting tahu cara nyambungnya. Seperti misalkan Al-Ikhlas, itu cara nyambungnya gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Coba ayat 1 disambung dengan ayat 2. Jadi apa? Qul huwallahu ahad. Apa sambungannya? Kalau disambung itu jadinya qul huwallahu ahadunillahus samad. Ada nun kecil nanti. Kalau nggak ngerti ya nggak usah. Cukup dipisah-pisah. Itu khusus yang ngerti
Ya, yang ngerti cara baca itu ilmu Al-Quran itu nanti ada juga. Berikutnya setelah membaca surat pendek adalah ruku'. Fa idza raka'a, jika ruku' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amkana kaffaihi min rukbataihi wa farraja baina asabi'ihi. Beliau meletakkan dua tangannya di lututnya, merenggangkan jari jemarinya. Pas di lutut, tidak di atas lutut atau di bawah lutut. Pas di lutut tangan itu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fakana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma'a lastaqarra. Rasulullah ketika ruku' punggungnya rata, tidak terlalu, pokoknya rata, lurus. Jadi kalau seandainya ada air dituangkan di atas punggungnya, air itu tetap diem, gak tumpah. Itu cara rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukuk yang paling sempurna itu orang melakukan rukuk meluruskan punggung dan lehernya sekiranya keduanya seperti satu papan yang lurus. Menegakkan kedua betisnya, jadi tidak menekuk betisnya, dan memegang kedua lutut dengan kedua tangannya. Contohnya gini. Jadi yang sempurna itu yang tengah. Tidak seperti yang kanan atau kiri. Oke, jadi yang kanan kiri itu tidak sempurna. Tepat di lutut. Ini gambarannya. Pandangan tetap ke tempat sujud. Lurus. Kecuali kalau memang uzur, sakit misalkan, sehingga gak bisa sempurna, gak apa-apa, gak masalah. Tapi bagi yang tidak ada uzur, seperti ini. Nah ini. Khusus wanita beda cara rukuknya. Kalau laki-laki takbir merenggang tangan itu. Tapi kalau perempuan merapat. Rukuk juga seperti itu. Kalau laki-laki seperti gambar. Tapi kalau perempuan agak merapat. Jadi contohnya seperti ini. Fikri coba praktekkan. Yang laki-laki miring ke sana berarti kepalamu di sini. Nah, coba rukuk. Jadi pas di lutut, tangan tidak ditekuk. Biasanya ada yang nekuk seperti itu, lurus. Nah, biasanya ada yang seperti itu sehingga enggak lurus. Coba lurus. Jadi kepala itu lurus. Jadi kira-kira ini lurus apa enggak sih ini? Ya memang modelnya gini ya. Tapi kalau wanita beda. Beda. Kalau dalam mazhab Syafi'i, wanita sama laki-laki agak beda. Coba. Nah, seperti itu, agak menekuk. Itu wanita, nggih, ibu-ibu. Nah, wes cukup. Ini salah satu caranya. Dan yang perlu kita ingat baik-baik, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari solatnya. Para sahabat bertanya, bagaimana pencuri dalam solat ya Rasulullah? Rasul menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Rukuknya yang enggak sempurna, sujud juga tidak sempurna. Nanti cara sujud beda juga antara laki-laki dan perempuan. Tentang bacaannya, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah bersabda, ij'aluha fi ruku'ihim, jadikan bacaan itu sebagai bacaan rukuk, maka bacaannya akhirnya menjadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, meskipun ada bacaan yang lain. Falamma nazalat, ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan itu sebagai bacaan sujud kalian. Makanya ketika kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, meskipun ada bacaan-bacaan yang lain, nanti jenisnya ada disebutkan satu-satu. Ini tentang masalah ruku. Ini salah satu bacaan-bacaannya. Jadi kalau kita mendengar bacaannya beda-beda, ya sudah, memang Nabi mencontohkannya macam-macam. Ada yang cuma subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, bacaan ruku. Kalau kita mungkin subhana rabbiyal azim wa bihamdi, bacaan ruku. Ada lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Biasanya teman-teman Muhammadiyah. Tapi enggak boleh
NU, bukan. Muhammadiyah, bukan. Itu bacaan Nabi. Faham? Ini bacaan Nabi semuanya. Mau NU pakai yang paling bawah, boleh. Mau Muhammadiyah pakai yang paling atas, boleh. Itu bacaan Nabi. Nabi yang mencontohkan dan memang berubah-ubah. Ada lagi, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Dan bacaan-bacaan yang lain ini contoh-contohnya saja. Ini tentang bacaan ruku. Sumbernya di mana? Dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat menggendong bayi, apakah boleh? Boleh salat menggendong bayi. Ya, iya benar seperti itu. Misalkan anak kita kok nangis, kita gendong. Ketika ruku, kalau misalkan bisa gendong nggak apa-apa, tapi kan ada yang nggak mampu gendong, letakkan. Apalagi pas sujud kita gendong, susah. Okay? Biasanya diletakkan ketika ruku, sujud dan lain sebagainya. Yang penting ketika kita menggendong bayi, ingat salah satu syarat sahnya sholat itu suci dari hadas dan najis. Bayi harus dipastikan suci. Bayi yang di pampersi kok di situ ada air kencingnya, kita gendong, secara tidak langsung kita membawa najis ketika sholat, tidak sah sholatnya. Jadi bukan masalah menggendongnya, tetapi kita membawa najis atau tidak. Kadang-kadang ada orang yang nggak memperhatikan. Oh, Nabi pernah kok menggendong bayi, digendong aja tanpa memperhatikan kesucian yang kita bawa. Jadi harus dipastikan pempes sudah tercuci rapi. Kok tercuci? Baru. Sudah disucikan bagian depannya, bagian belakangnya, boleh digendong. Berarti kita memegang sesuatu yang suci. Yang membuat batal itu ketika kita memegang sesuatu yang najis, baik itu bayi yang kita gendong atau benda-benda yang lain. Ya, jadi boleh. Caranya ya seperti itu. Kalau mau ruku, kita tidak bisa menggendongnya, letakkan. Mau sujud, ketika berdiri kita gendong lagi, boleh. Tidak apa-apa, karena memang Nabi mencontohkan seperti itu. Cuma perhatikan kesucian anak yang kita gendong, gitu aja. Ada pertanyaan yang lain tadi ada? Mic-nya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum bangun gitu ya. Ketiduran mungkin ya. 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 Saya tanya dulu. Kalau ada orang ruku atau sujud tidak membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, salatnya sah atau tidak? Ayo. Ada orang enggak baca, sah atau tidak? Coba. Ini dalil ini sebenarnya. Memang sengaja tidak saya baca. Al-Majmu' far'un fi fit tasbihi wa sa'iril adhkari fir ruku'i was sujud. Bacaan tasbih dan zikir-zikir ketika ruku' dan sujud. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah. Ucapan juga sami'allahu liman hamidah wa rabbana lakal hamd wa takbirati ghairi takbiratil ihram, takbir intiqal. Kullu dzalika sunnatun laisa biwajibin, itu semuanya sunnah.
Jadi bacaan subhan rabbiyal azimi wa bihamdi itu sunnah. Seandainya ada orang kok nggak baca, sholatnya tetap sah. Yang penting dia itu ada tumakninah dan gerakannya. Karena ini namanya rukun fi'li, rukun pekerjaan, rukun perbuatan. Yang dihitung itu perbuatannya, rukuknya, sujudnya, tumakninahnya, itu yang dihitung. Nah, sekarang ukurannya berapa? Membaca satu sah. Kalau berjamaah kita jadi imam, Imam Ghazali mengatakan maksimal 3. Ojo terlalu lama, ojo kesuwen. Kalau jadi imam maksimal 3. Kenapa? Kita harus memperhatikan makmum yang di belakang. Makmum yang di belakang tidak punya kemampuan yang sama dengan kita. Ada anak kecil yang pengen segera main. Ada anak muda mungkin yang pengen segera mengerjakan tugasnya. Ada orang tua yang mungkin gak kuat untuk rukuk dan sujud. Kita harus perhatikan. Makanya Imam Ghazali maksimal kalau berjamaah menjadi imam 3. Kalau sholat sendirian mau sampai 1000 silahkan. Untuk jadi imam ya. Jadi jangan lama-lama. Wes biasakan, gak usah sok-sok husuk, cukup 3. Itu aturannya. Jadi kalau ada kok lama ini belum belajar. Malah belum belajar itu. Bukan malah, Masya Allah ini husuknya luar biasa. Enggak, itu malah kurang ilmu. Imam Ghazali yang mengingatkan. Bisa difahami, kalau jamaah maksimal 3. Karena untuk memperhatikan jamaah yang lain. Tapi kalau sendiri sampai ribuan bacaan tasbih pun tidak apa-apa. Enggak bangun, tidur. Enggak boleh nek tidur. Okay? Nah sekarang, ya kasusnya, kok saya sudah baca 3, kok enggak bangun-bangun? Apakah boleh saya baca lebih? Boleh. Subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbiyal. Terus saja baca sampai imamnya bangun. Boleh. Ya, daripada kita ngelamun, ngitung utang. Nah, ibu-ibu ngitung belanjaan, ini belanjanya habis ini beli cabai. Wes, ya, baca aja enggak apa-apa. Gitu, ya, Mas Bina ya. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Kalau enggak ada ditutup, kalau ada monggo, Ibu sekarang. Mic-nya digeser. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Di sujud terakhir biasanya ada yang melamakan. Melamakan sujud sebenarnya bukan hanya di sujud terakhir, tapi di setiap sujud. Dan aturannya sebenarnya nggak ada melamakan sujud ketika kita lagi berjamaah, karena maksimal Imam Ghazali mengatakan 3. Ya mungkin belum baca kitabnya Imam Ghazali, makanya dia melama-lamakan. Bukan husuk malah sebenarnya, itu malah menyelisihi. Yang boleh itu kalau sholat sendiri. Mau sujud terakhirnya saja, mungkin nggak mampu kalau misalkan semua sujud, boleh. Apakah ada bacaan-bacaan yang lain? Membaca kayak tadi, yang seperti tadi, diulang sampai 1000 kali boleh, kalau lagi sholat sendiri. Ini dibaca semuanya juga boleh. Tak baca semuanya Ustaz. Yang subhan rabbiyal azimi wa bihamdi tak baca 100. Terus habis itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli tak baca 1500. Totalnya 2000. Monggo kalau mampu. Ya. Enggak apa-apa. Ustaz, pakai doa yang lain boleh, tapi doanya harus berbahasa Arab. Kalau pakai doa-doa yang ada dalam Quran, harus diniatkan ini doa. Karena ketika sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Niatkan yang tak baca ini doa. Boleh. Ustaz gak bisa bahasa Arab doanya. Apakah boleh doa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Tapi harus di dalam hati. Itu aturannya. Monggo boleh. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Sudah selesai? Kalau ibu-ibu bertanya, suaranya ibu-ibu boleh apa enggak? Aurat apa bukan? Tambahan. Suaranya wanita, aurat atau tidak? Halo? Berarti tadi yang mendengarkan ibu ngomong dosa semuanya. Aurat atau tidak? Kalau bilang aurat, Aisyah, istri Nabi, gak mungkin meriwayatkan hadis.
An Aisyah radhiyallahu anha. Pernah dengar bacaan seperti itu? Dari Aisyah. Berarti sahabat-sahabat Nabi itu dosa semuanya mendengar kata-kata dari Sayyidah Aisyah. Sautul mar'ati laisa bi auratin. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan suara wanita bukan aurat. Bisa dosa itu hanya kalau menimbulkan fitnah. Ada suara wanita kok mendayu-dayu ya. Lagu dangdut sampai pakai goyangan. Nah itu yang baru dosa. Auratnya wanita itu dari mana ke mana? Jami'u badaniha. Pendapat pertama mengatakan aurat wanita jami'u badaniha. Semuanya badannya wanita aurat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan pakai cadar. Jadi itu pendapatnya Imam Syafi'i yang pakai cadar. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang lain. Kecuali wajah dan telapak tangan. Nah kalau yang di sini ini pakai pendapat Imam Syafi'i yang kedua, mazhab Syafi'i yang kedua, yaitu kecuali wajah dan telapak tangan. Nah kalau laki-laki auratnya itu dari mana ke mana? Pusar lutut. Jadi kalau ada yang sholat kok cuma pakai sarung dan menutup pusar dan lutut, sah atau tidak? Berani praktek besok? Enggak berani coba. Pakai handuk loh misalkan. Nutup pusar dan lutut, sholatnya sah atau tidak? Sah, cuma kurang ajar, gitu aja. Ya, beda antara adab dan sah beda. Oke, gitu aja. Wes, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Cukup ke? Cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.